Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Suketireng. Kali ini Mang Dayun akan bawakan sebuah cerita yang berjudul Dendam Arwah Gadis yang Diperkosa. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, dan juga tekan loncengnya agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Panji hanya mendengar tanpa mau bertanya. Namun saat hendak melangkah kembali, Panji tanpa sengaja melihat siapa yang berada di dalam ruangan. "Tommy?" gumam Panji. Jadi Tommy yang berada dalam ruangan itu dan dijaga oleh beberapa polisi. Apa yang dia lakukan sehingga terjerumus seperti ini? Timbalnya lagi. Namun Alinda setengah kaget melihat Tommy yang berada di ruangan tersebut. Alinda semakin gelisah dan semakin khawatir akan menemui Arjuna. Panji terheran saat melihat wajah pucat Alinda dengan keringat dingin yang bercucuran dan tubuh sedikit gemetar. "Alin, wajahmu pucat. Kamu sakit?" tanya Panji sambil menyentuh kening Alinda. Tidak mas, cuma masih kepikiran aja soal semalam." Bohong Alinda dengan mengalihkan pikirannya pada peristiwa semalam. "Tidak harus kamu pikirkan, aku akan bertanggung jawab kok. Kamu tidak perlu khawatir," lirik Panji dengan hati yang berat. "Iya mas." Alinda pun kembali memeluk Panji. Pikirannya kembali mengingat andai Panji setulus ini, mungkin Alinda tidak pernah melakukan kesalahan dengan membantu Juna menculik Areta. Panji pun mengurai pelukannya, lalu mencium pucuk kepala Alinda dan melanjutkan kembali langkahnya menuju ruangan Juna. Setelah sampai, Panji melihat Isma dan Vika tengah duduk ditemani dua orang polisi. Isma pun berdiri saat melihat Panji. "Panji?" ucap Isma dengan wajah yang telah basah oleh bulir beningnya. "Mbak, kenapa? Ada apa?" Juna ditahan polisi, Pan," ujarnya terbata. "Memang kenapa Juna sampai ditangkap, Mbak? Apa dia melakukan pelanggaran?" Juna ditangkap atas kasus," ucapnya terhenti. Isma tak sanggup mengucapkannya, bahkan bibirnya seakan terkunci rapat. Juna membunuh? Membunuh siapa, Mbak? Mana mungkin Arjuna bisa membunuh?" ucap Panji tak percaya. "Arjuna yang membunuh Areta," timbal Vika dengan wajah yang sendu dan pucat. "Areta? Maksudnya?" ucap Panji yang masih belum mengerti. "Arjuna yang menculik Areta lalu membunuh, juga memperkosanya," jelas Vika. Seketika tubuh Panji terhuyung. Kakinya lemas seakan tak dapat menahan bobot tubuhnya. Isma memeluk erat tubuh Panji. Vikanya berdiri mematung setelah mengucapkan penjelasan pada Panji atas kasus Arjuna. Terlihat wajah Vika yang pucat pasi. Bibirnya kering dan air mata terus luruh membasahi pipinya. Masih dengan perasaan yang syok, terlihat Panji yang mengeratkan kepalan tangan. Rasa penyesalan, marah, dan benci kini menyatu. Tanpa berucap, Panji bangkit dan akan segera melangkah untuk menemui Juna. Namun langkahnya terhenti oleh cekalan tangan seseorang. "Mau kemana kamu, Panji?" ujar Isma dengan mencekal tangan Panji. "Aku harus memberi pelajaran padanya, Mbak. Dia telah mengambil kekasihku. Dia membunuh orang yang aku cintai. Dia..." Tubuhnya kembali ambruk. Alinda merasakan sesak setelah mendengar ucapan Panji. Begitu besarkah perasaannya terhadap Areta, sehingga dia tak memikirkan kehadirannya dan memikirkan perasaannya. Begitupun Vika. Dia hanya menangis, terseru, melihat Panji yang seperti itu, tanpa bisa berkata dan berucap.
Kamu harus tenang, Panji. Biar hukum yang mengurus dan menanganinya. Kita harus tetap membantu polisi menyelidiki semua ini. Pasti ada maksud atas perbuatan mereka, dan kita harus cari tahu. Ucapan Isma membuat Alida semakin gelisah. Namun dia tak ingin ikut andil bertanggung jawab atas perbuatannya. Mbak, aku tak bisa kehilangan dia, Mbak. Aku mencintai dia. Aku sudah salah besar terhadapnya karena sudah mengkhianatinya. Aku gak bisa terima jika Areta pergi dengan keadaan seperti ini. Bahkan orang terdekatku yang berbuat seperti ini, Mbak. Lirih Panji dengan isak tangisnya membuat perasaan sesak di hati Alinda semakin sakit. Isma kembali memeluk Panji dan berusaha menjadi penenangnya, karena dia tahu kesalahan ini bukan sepenuhnya kesalahan Panji. Panji kembali menyeka bulir beningnya dengan kasar. Dia mengingat apakah ini telah diketahui oleh orang tua Areta atau belum, dan pikirannya kembali tertuju pada Winda yang tak pernah memberi kabar padanya lagi. Dengan keadaannya yang masih syok, Panji berusaha bangkit dan menghampiri Juna. Dengan segala amarah, Panji mencoba menahannya. Terlihat Juna yang sedang berbaring dengan menghadap tembok. Terdengar isak tangis dan kalimat yang terus terucap seperti biasanya. Sejak kapan kamu mengenal Areta, Juna? Tanya Panji yang berusaha tenang, namun tak mendapat jawaban dari Juna. Jawab saya, Juna. Sejak kapan kamu dan Areta saling mengenal? Apa kalian bermain di belakang saya? Ujar Panji dan mencoba membalikan badan Juna. Juna terlihat pucat. Air matanya terus menjalar di pipi. Isak tangisnya sangat terlihat. Ada sebuah penyesalan dan kesedihan mendalam di sana. Jawab, Arjuna. Bentak Panji kembali. Namun Vika dengan segera menghampiri, mencoba membuat tenang Panji kembali. Dengan terpaksa Vika pun ikut buka suara. Mereka tidak ada apa-apa, Panji. Memang sebelum mengenal kamu, Arjuna telah mengenal Areta terlebih dahulu. Ujar Vika dengan wajahnya yang sendu. Apa? Juna dan Areta saling mengenal? Iya, Arjuna sudah lebih dulu mencintai Areta ketimbang kamu. Namun sayang, Areta tak pernah memiliki perasaan yang sama terhadap Juna. Jelas Vika, dan mencoba menjelaskan semua kenangan Juna dan Areta dulu. Begitulah Panji, bahkan orang tua Areta telah mengetahui semuanya. Apa? Om dan Tante sudah tahu semua ini? Iya, Winda yang mendengar teriakan Juna juga bertemu teman Arjuna yang sama dirawat di sini. Dan sekarang sama-sama dalam penjagaan polisi. Panji bergeming. Dia tak pernah menyangka bahwa kekasih yang dicintainya adalah orang yang dicintai adik sepupunya. Namun, jika memang Areta tak membalas perasaannya, bukankah tidak salah? Karena cinta itu tidak setiap orang bisa memaksakan, termasuk dirinya sendiri. Panji pun beranjak meninggalkan Vika. Hatinya terasa sesak mengetahui satu kenyataan lainnya lagi. Bahkan wanita yang dia cintai mati karena tak membalas cintanya. Hingga pikiran Panji teringat akan orang tua Areta dan hendak menemuinya. Dengan hati gelisah, Panji berusaha tetap tenang. Dalam kurun waktu 1 jam, akhirnya Panji sampai di halaman rumah orang tua Areta. Dengan perasaan risau, Panji memaksakan langkah kakinya dan mengetuk pintu. Hingga beberapa menit, pintu masuk tidak ada yang membuka. Panji terus mengetuk, hingga akhirnya pintu terbuka. Winda, lirih Panji. Namun Winda malah membuang muka dan hendak menutup pintu kembali. Namun Panji dengan sigap menahannya. Win, tunggu Win, aku mau bertemu Om dan Tante. Mau apa? Belum puas kamu buat Areta terluka? Bahkan kami semua. Belum puas kamu, ah? Hardik Winda dengan menunjuk wajah Panji. Maksud kamu apa, Win? Ujar Panji gugup. Sudahlah Panji, tidak usah terlalu banyak drama. Kita semua sudah tahu. Kamu sudah mendapatkan di adikku.
juga akan segera menikah kan? Panji tertunduk, tak mampu mengeluarkan kata-kata. Kenapa diam? Mau apa lagi sekarang? Sudah tidak ada yang perlu dijelaskan lagi, dan tidak ada alasan apapun terhadap pengkhianatan. Win, tolong dengarkan aku. Aku tahu aku salah, aku tahu. Tapi mohon maafkan aku, Win. Aku tidak bermaksud mengkhianati Aretha. Aku hilaf, Win. Lirih Panji dengan bulir bening yang terus merembes ke pipinya. Dengan kasar Panji terus berusaha menyekanya. Kejam kamu, jahat, pengkhianat. Kamu sudah mengkhianati anak saya. Pergi kamu dari sini, pergi. Suara Hilma terdengar sendu. Dengan tiba-tiba, Hilma menyerang Panji dan terus memukulnya. Saya kecewa, sangat kecewa. Saya pikir kamu bisa menjaga anak saya. Namun nyatanya, kamulah orang yang telah menyakiti hatinya, juga mengkhianati kepercayaan saya. Timbal Bian dengan bibir bergetar. Kekecewaan sangat jelas kentara di wajah orang tua, Aretha juga Wina. Panjinya diam. Harikan Bia dan Hilma tak satu pun yang dia jawab. Penyesalan dan kesalahannya membuat semuanya hancur. Om, Tante, saya minta maaf. Ini bukan kehendak saya, ini keinginan. Bukan kehendak, bukan keinginanmu. Namun begitu terlihat bahagia saat berhadapan dengan wanita itu. Wanita yang kamu jadikan calon istrimu itu, dia adalah sahabat Aretha sendiri. Bentak Winda dengan senyum mengejek. Alasan apapun yang akan Panji ucapkan tidak akan mempengaruhi Winda juga orang tuanya. Kekecewaan atas pengkhianatannya sangat membuat sakit juga Lara yang amat dalam. Sahabat Aretha, ujar Panji. Ya, Alinda adalah sahabat Aretha. Mana mungkin kau tak tahu, sedang Alinda saja sering jalan dengan Aretha. Tidak, Win, aku sungguh tidak tahu. Sejak berhubungan dengan Aretha, hanya Dina yang ku kenal, dan Doni juga Sony. Yang lainnya aku tak pernah tahu. Pertunangan itu kehendak Mbak Vika, Win. Sungguh aku sangat mencintai Aretha. Hanya dia, Win. Ucap Panji dengan terdunduk. Pengkhianat tetap pengkhianat. Tidak ada alasan di balik itu semua. Jika bukan kehendakmu dan hanya keinginan Vika, kamu bisa menolaknya, bukan? Aku sudah menolaknya, Win. Tapi apa? Kau takut Vika mencabut jabatanmu? Kau takut kehilangan pekerjaanmu? Apa kau pikir itu alasannya masuk untuk mengkhianati Aretha, juga kami? Sekarang, lebih baik kamu pergi. Rumah ini sudah tertutup rapat untukmu. Winda dan juga Hilma berlalu meninggalkan Panji. Bian pun mengikuti langkah anak dan istrinya. Tanpa mendengar penjelasan yang Panji lontarkan, Panji pun tertunduk. Mengingat kesalahan yang sudah ia lakukan. Bukan penyesalan ini tak bisa diganti dengan kata maaf meski beribu maaf. Panji akui, andai dirinya tak tergoda mungkin itu semua tak akan terjadi. Andai dia bisa mengambil keputusannya tanpa terus takut oleh tekanan Vika, mungkin saat ini Aretha masih ada. Panji pun bangkit dan beranjak meninggalkan kediaman Hilma. Dengan hati yang kacau, Panji mengendari mobilnya dengan kecepatan tinggi. Di tengah perjalanan, dia enggan kembali ke rumah sakit dan memilih kembali ke villa. Namun karena pikirannya yang kacau, serta membawa mobil dengan kecepatan tinggi di jalanan curam, membuat mobilnya sulit untuk dikontrol dan akhirnya membuat mobil yang ia bawa terjungkal. Mobil yang Panji kendarai mengalami kecelakaan, membuat dirinya terpental dan mobilnya terbakar. Isma dan Vika tengah duduk menunggu keadaan Juna membaik. Namun saat melihat keramaian, Isma menoleh dan melihat mobil ambulan yang mengeluarkan seorang. Isma terbelalak melihat sosok yang dikeluarkan dari mobil jenazah. Panji? Gumam Isma. Kenapa Isma? Tanya Vika keheranan. Itu Mbak Panji.
Vika pun menoleh mengikuti arah telunjuk Isma. Namun seketika matanya melotot melihat siapa yang dibawa oleh perawat. Panji! Isma dan Vika pun berhamburan mendekati perawat yang membawa Panji. Dan sangat shock melihat keadaan Panji yang sangat mengkhawatirkan. Suster, adik saya kenapa sus? Tanya Vika. Dia mengalami kecelakaan di jalan menuju desa Gunung Kulon. Kalau tidak salah, tepat di hutan larangan. Dan mobilnya pun terbakar. Jelas perawat. Apa? Kecelakaan? Iya bu, saya permisi dulu. Harus segera memberitahu dokter agar secepatnya menangani pasien. Silakan ibu tunggu di sini. Perawat pun berlalu dan memasuki ruang operasi guna mempercepat menangani keadaan Panji. Keadaan Panji yang terluka parah. Wajahnya hancur terkena serpian kaca, sehingga membuat dokter harus segera menolongnya. Vika dan Isma terisak. Tangisnya pecah. Segala perasaan terus mereka rasakan. Penyesalan dan kata khilaf kini tiada guna. Kenapa masalah ini terus bertubi-tubi? Masalah Juna saja masih sangat runyam, sekarang ditambah Panji. Lirik Vika dengan terseduh. Ini salah Mbak. Ini semua salah Mbak. Hardik Isma. Apa maksud kamu Isma? Kenapa aku malah nyalain Mbak? Ujar Vika. Andai Mbak tidak memaksa Panji untuk bertunangan dengan Alinda, semua ini tidak akan terjadi. Sekarang Panji seperti ini karena Mbak. Andai Areta masih ada, dia tidak akan seperti ini. Cukup Isma. Apa Mbak? Kenapa? Marah dengan apa yang Isma katakan? Namun itu kenyataannya. Vika tak mampu berkata-kata. Apa yang dikatakan Isma ada benarnya. Namun mereka tak tahu perdebatannya didengar oleh Alinda. Jadi Panji menerima pertunangan denganku hanya karena Vika. Lirik Alinda. Alinda pun berlari meninggalkan rumah sakit dengan sesak dan sakit karena kenyataan bahwa Panji tidak pernah sungguh-sungguh mencintainya. Begitupun dengan Isma dan Vika. Mereka sama-sama diam. Namun saat menunggu dokter keluar, terdengar suara yang tak asing baginya. Vika? Om, Tante? Vika dan Isma menoleh, mendengar suara yang memanggil namanya. Di mana Arjuna, Vika? Arjuna di ruang mawar nomor 567, Tan. Lalu, kenapa kalian di sini? Panji kecelakaan, sekarang lagi ditangani dokter. Ujar Isma. Panji, kenapa kebetulan sekali? Ada apa ini, Pak? Perasaan Mama tidak enak. Ucap Roya Ibu Juna. Sabar, Mah. Namanya kecelakaan. Tidak ada yang tahu. Jawab Budi, Ayah Juna. Ya sudah, Om dan Tante jenguk Juna dulu ya. Nanti kalau ada apa-apa beritahu Tante. Iya, Tan. Isma dan Vika kembali duduk. Masih menunggu kabar Panji yang belum terlihat tanda-tanda dokter keluar dari dalam ruang operasi. Apa mereka tahu jika Juna sedang dalam pengawasan polisi? Tanya Isma. Belum, Mbak belum mengatakan apa-apa. Biarlah polisi yang menjelaskan semuanya. Sedang mereka sibuk dengan perasaan dan pikirannya masing-masing, terdengar suara pintu terbuka dan seorang dokter keluar. Dengan sedikit penasaran, Isma dan Vika mendekati dan bertanya keadaan Panji. Namun terlihat raut wajah kecewa sang dokter, sehingga Isma dan Vika berpikir terjadi sesuatu pada Panji. Dokter, apa adik saya baik-baik saja? Ujar Isma dengan raut wajah gelisah. Vika memandang Isma, karena terlihat dokter dengan perlahan menarik nafas, lalu membuangnya dengan kasar. Dok, apa terjadi sesuatu dengan adik saya? Ucap Isma seraya mendekati dokter.
Terdengar deru nafas dokter yang sangat berat dan membuangnya kembali dengan kasar. Dokter menatap Isma dan Vika bergantian. Dengan berat dokter pun berkata, "Mohon maaf, Tuan Panji mengalami koma. Keadaannya yang kritis, serta banyaknya darah yang terbuang. Belum lagi..." Dokter menggandung ucapannya, membuat Isma dan Vika penasaran. "Koma? Belum lagi apa, dokter?" Gertak Vika dengan kelopak matanya yang mengembun. Wajahnya yang terkena serpihan kaca membuatnya cedera, dan lagi matanya ikut buta karena terlalu kerasnya benturan yang menimpa kepalanya. Jelas dokter membuat mata Isma dan Vika membulat sempurna. Apa? Cedera? Buta, dok?" ujar Vika dengan menutup mulut dengan tangannya. Tubuh Vika lunglai sehingga terhuyung. Dengan sigap Isma membantu Vika untuk duduk. "Lalu bagaimana dengan matanya? Apa Panji bisa melihat kembali, dok?" tanya Isma dengan bulir bening yang mulai luruh membasahi kedua pipinya. "Bisa, Bu. Untungnya tidak terlalu mengenai saraf yang membahayakan. Jadi dia hanya mengalami buta sementara." Jelas dokter lagi. "Namun butuh waktu berapa lama, dok, untuknya bisa kembali melihat?" "Tergantung bagaimana kondisi pasien. Maka dari itu, banyak beri dukungan dan jangan sampai terlalu memiliki banyak beban pikiran dulu. Itu berpengaruh kepada kondisinya." "Lalu, untuk kembali pulih dari koma, akan berapa lama dia koma, dok?" tanya Vika dengan wajahnya yang sendu. "Saya belum bisa memastikan, Bu. Berdoa saja. Semoga Tuhan berkehendak baik untuk kita semua. Saya permisi dulu. Harus menangani kembali pasien." Vika dan Isma hanya mengangguk. Dokter kembali memasuki ruang operasi guna menangani Panji. Keadaan Panji membuat Vika semakin merasa tertekan. Belum masalah Arjuna selesai, sekarang Panji pun keadaannya mengkhawatirkan. Isma merasakan kesedihan amat dalam. Hatinya gelisah, kecewa bahkan terluka. Andai saja semua tak terjadi seperti ini, mungkin Panji masih baik-baik saja. Kedua bersaudara itu terseduh menangisi adik laki-laki satu-satunya. Kesedihan begitu terlihat mereka rasakan. "Ini semua ulahmu, Mbak," hardik Isma dengan tatapan tajam menatap Vika yang terisak. "Ulahku?" ulang Vika dengan air mata yang terus berjatuhan. "Iya, andai kamu tidak menekan Panji untuk meninggalkan Nareta, memaksakan kehendakmu untuk bertunangan dengan wanita pilihanmu, mungkin sekarang dia tidak akan seperti ini, Mbak," lantang Isma dengan menunjuk wajah Vika. Vika bergeming. Vika akui apa yang dikatakan Isma adiknya adalah benar. Andai waktu Panji menolak pertunangan itu, dia tidak memaksa dengan alih akan mengeluarkan dari kerjaan juga jabatan. Dia juga mengancam tidak akan mengakui Panji sebagai adiknya. "Mbak, semudah itu kamu beri aku waktu. Dalam kurun waktu seminggu, aku harus bisa menerima Linda." "Itu demi kebaikan kita juga, Panji. Cobalah dalam waktu sekarang ini kamu berusaha membiasakan diri, bersikap seperti kamu melakukan Nareta. Mbak tahu kamu tertarik dengannya," timbal Vika. "Iya, Mbak, aku memang menyukai Alinda. Namun bukan berarti aku harus melamar dan bertunangan dengannya. Aku mencintai Areta, bukan Alinda, Mbak. Mungkin saja perasaanku ini hanya sebatas mengaguminya, bukan cinta, Mbak." Jelas Panji panjang lebar. "Mbak tidak mau tahu. Keputusan ada di tanganmu sendiri. Kau memilih Areta atau tidak diakui lagi di keluarga. Bahkan jabatan dan pekerjaanmu akan Mbak cabut. Terserah kamu mau hidup di mana, itu urusanmu," sambungnya lagi, sehingga membuat Panji bingung dan diam. Hingga akhirnya Panji pun hanya manut dengan perintah kakaknya. "Mbak ingat apa yang Mbak katakan pada Panji? Iya,
Aku akui dia memang pernah terlalaikan perasaannya. Namun Mbak tahu, Panji selalu berusaha menyamakan antara perasaan cintanya pada Areta dengan Alinda. Itu jauh berbeda, Mbak. Dan setelah Panji tahu perasaannya hanya sebatas itu, dia tidak ingin lagi melanjutkan pertunangan itu. Tapi ini bukan keinginan Mbak Isma. Mbak hanya ingin Panji menikah dengan pilihan Mbak, bukan ingin dia seperti ini. Lirik Vika dengan suara parau tertahan tangisnya. Semua terlambat, Mbak. Andai Mbak mengerti perasaan kami ataupun Panji saja, semua tidak akan seperti ini. Bagi Isma. Jadi Mas Panji. Suara seseorang membuat Vika dan Isma menoleh. Alinda? Ucap Vika dan Isma. Tanpa mereka sadari perdebatannya didengar oleh Alinda. Mbak jahat. Kalian jahat. Aku kecewa dengan kamu, Mbak. Ujar Alinda menunjuk Vika. Terlihat kekecewaan yang mendalam pada diri Alinda. Alinda, dengarkan Mbak dulu. Mbak bisa jelaskan ini semua. Ucap Vika dengan mencekal tangan Alinda. Namun dengan kasar Alinda menepisnya. Cukup, Mbak. Aku pikir Panji tulus menerima perjodohan ini. Dia menerimaku. Namun nyatanya dia menerima pertunanganku dalih-dalih tekanan kamu, Mbak. Pergi Kalin dengan kekecewaan. Tanpa kami jelaskan pun, kamu pasti sudah tahu. Bahkan kamu sendiri tahu bahwa Areta adalah sahabat kamu sendiri. Timbal Isma dengan tatapan penuh kebencian. Areta? Maksud Mbak? Ucap Alin terbata. Isma membuka gawainya, lalu memberikan sebuah foto yang terpampang jelas di galerinya. Siapa dia? Bukankah di sana terlihat jelas wajah kamu dengan Areta? Tegas Isma dengan nada menekan Alinda. Alinda diam, wajahnya berubah. Yang tadinya seakan merasakan kecewa atas kebohongan Vika, namun dirinya sendiri yang tersudut oleh kepalsuannya. Foto sih, ucap Alinda yang meraih gawai Isma. Namun matanya seketika membulat melihat siapa yang sedang berada di dalam foto tersebut. Areta dan kamu. Jadi kalian, ujar Vika gugup dan terbata. Ya, dia adalah sahabat Areta. Namun Panji tak pernah mengetahuinya. Atau jangan-jangan. Mata Isma menatap tajam manik mata Alinda. Alinda terlihat gugup. Keringat membasahi wajahnya. Alinda kehabisan kata-kata untuk membela dirinya. Jangan sampai kamu pun ikut andil dari tewasnya Areta, ujar Isma dengan tatapan nyalangnya. Seketika wajah Alinda semakin pucat. Dia takut Isma mengetahui rencananya dengan Arjuna untuk menculik Areta. Tidak, aku tidak mengetahui apa-apa soal Areta. Kamu pasti bohong kan, Mbak? Ujar Alinda dengan bibir bergetar. Isma mengelilingi tubuh Alinda. Dengan senyum sinis, dia tebarkan. Tidak akan ada maling mengaku. Jika maling mengaku, penjara penuh. Ucapnya seraya menepuk pundak Alin. Alinda bergeming. Dia tak mau mengeluarkan kata-kata lagi. Dia takut malah keceplosan. Akhirnya dia memilih bungkam. Terlihat Vika yang semakin gelisah. Satu demi satu semakin terlihat kebenaran, sehingga membuatnya semakin tertekan. Rasa bersalah dan menyesal semakin dalam. Namun kini Vika tidak lagi mampu berbuat apa-apa. Namun dalam keadaan yang semakin gelap, para dokter sibuk di ruangannya masing-masing, dan suster yang hanya beberapa jam sekali datang, sehingga membuat keadaan rumah sakit semakin hening dan sepi. Namun Vika tidak merasakan kantuk sama sekali, sehingga dia hanya duduk dengan menghadap lorong yang gelap dan sunyi. Dalam keadaan sepi dan malam semakin larut, Vika masih dengan wajah sendu, duduk termenung. Namun dalam keadaannya yang kalut,
Tiba-tiba, Vika melihat sosok perempuan berdiri di kegelapan. Dengan langkah gontai, Vika berniat mendekati sosok tersebut. Karena terlihat wajahnya yang pucat, sehingga Vika menerka dia sedang membutuhkan bantuan dan harus membantunya. Namun saat dirinya hanya berjarak beberapa meter dengan sosok berbaju merah, begitu terkejutnya Vika, sehingga langkahnya kembali mundur dan tersudut dengan tembok. Areta? Lirih Vika. Dan kecepatan tak terhingga, sosok itu telah berada di depan wajahnya yang hanya berjarak 1 jengkal saja. Areta. Lirih Vika kembali. Dengan tenang sosok itu mendongakkan kepalanya mendekati wajah Vika. Tiba-tiba bau amis darah dan bau busuk menyeruak. Wajah yang tadi Vika lihat adalah wajah Reta, kini berubah menjadi wajah yang hancur. Dengan bola matanya yang tidak ada, lidah menjulur hingga ke dada dan mulutnya yang sobek, serta ratusan belatu menggeliat memenuhi borok-borok di tubuh sosok itu. Vika terbatuk dan merasakan mual yang sangat hebat. Ingin berteriak, suaranya seakan tercekat dan terkunci. Pengkhianat. Lirih sosok berbaju merah. Vika hanya meringis. Tubuh dan kakinya sama sekali tak mampu bergerak. Lagi dan lagi, sosok itu mendekati wajahnya yang semakin buruk dengan rintihan yang amat memekikkan telinga. Pengkhianat, tunggulah pembalasanku. Ucapnya lantang lalu menghilang. Dengan bersamanya Vika ambruk ke lantai. Hilma dan Bian telah berada di dalam kamarnya. Begitupun Winda. Winda masih sibuk dengan pikirannya. Masih memikirkan apa motif pembunuhan adiknya. Apakah hanya Arjuna dan teman-temannya, atau ada orang lain di balik ini semua? Sejak kematian Areta, banyak kejadian aneh menimpa mereka. Saat Winda sedang berada di perjalanan, tiba-tiba jalanan yang dia lalui terkena macet. Seperti ada kecelakaan yang terjadi di depan sana. Ada apa? Kenapa macet begini? Padahal aku sedang terburu-buru. Gerutu Winda dalam mobilnya. Ada apa sih, Pak? Kok ramai begitu di depan? Tanya Winda pada Tarman, sopir Areta, yang kini menjadi sopir pribadinya. Itu non, sepertinya terjadi kecelakaan, sahut Tarman. Ada-ada saja. Memang tidak bisakah bawa kendaraan mereka lebih berhati-hati? Cari jalan lain aja, Pak. Saya buru-buru. Baik, non. Mereka pun memutar balik kendaraan roda empatnya. Karena jalanan yang macet membuat mereka sulit untuk mencari jalan. Namun saat berbelok, tiba-tiba Winda seperti melihat bayangan seseorang. Winda menatap dan melihatnya dengan sesama. Areta? Gumam Winda. Kenapa, non? Tanya Tarman. Tunggu, Pak. Saya seperti melihat sesuatu. Winda pun membuka pintu mobil, lalu melangkah menuju sosok yang dilihatnya. Namun betapa kagetnya saat melihat kerumunan di depannya. Areta? Benarkah? Dan siapa yang kecelakaan itu? Bisik Winda dengan wajah yang terheran-heran. Winda pun dengan perlahan menerobos kerumunan hingga tepat di depan sosok yang telah terkapar. Dalam keadaan terlungkup, Winda mencoba melihat lebih dekat. Siapa dia? Kenapa hanya dilihati saja? Kenapa tidak telepon ambulan? Ujar Winda. Tidak tahu. Tadi sepertinya dia sedang mabuk hingga menabrak trotoar dan mengakibatkan kecelakaan, sehingga mobil di belakangnya tak dapat beralih dan menabraknya. Satu warga yang sedang melihat korban kecelakaan tersebut. Namun kasihan,
Sepertinya lukanya amat parah di bagian area sana. Dengan kepala yang terluka begitu parah, dia juga masih bertahan. Sahut warga yang lainnya, membuat Winda semakin merasa penasaran. Dengan langkah pelan, dia pun mendekati korban kecelakaan tersebut. Dalam pikirnya, kenapa dia melihat sosok Aretha di sana? Apa maksudnya? Aretha memperlihatkan dirinya saat ada kecelakaan seperti ini. Apa jangan-jangan dia? Batin Winda. Pikirannya mengingat wajah laki-laki yang pernah ke rumahnya waktu itu. Namun sayang, wajah itu sudah tidak dapat dikenali karena kecelakaan yang membuatnya terluka parah. Dengan pikiran yang tak menentu, Winda pun berniat membalikkan badan korban kecelakaan itu. Namun polisi dengan cepat datang, sehingga membuatnya mundur kembali. Minggir, beri kami jalan, ujar salah seorang polisi. Cepat, bawa dia ke dalam ambulan dan bawa ke rumah sakit sebelum semuanya terlambat, sambungnya lagi. Warga pun mulai bubar dan kembali pada tempatnya masing-masing. Namun saat Winda hendak melangkah pergi, langkah kakinya kembali berhenti. Ekor matanya mendapati sesuatu yang dilihatnya. Punya siapa ini? Terlihat sebuah dompet yang terjatuh, dan Winda pun hendak melihatnya. Namun saat hendak membuka, Tarman telah lebih dulu memanggilnya. Non, sekarang kita kemana? Ujar Tarman dengan sedikit berteriak. Kita ke kantor dulu, Pak. Dengan kembali menutup dompet yang Winda temukan dan membawanya, serta di sepanjang perjalanan, Winda masih memikirkan apa maksud sosok Aretha yang terlihat tersenyum saat melihat pria yang kecelakaan tadi. Apakah dia salah satu dari teman Juna? Namun wajahnya sayang sekali tak bisa dikenali oleh Winda. Winda pun sampai di pelataran kantor milik Aretha. Dengan wajah juteknya, Winda masuk dan langsung menuju ruangan pribadinya. Tiba-tiba saja, seorang karyawan sengaja menabrak Winda yang tengah berjalan. Dina, kamu kenapa sih seperti orang dikejar hantu saja? Jalan itu hati-hati dong. Nanti gimana kalau nabrak orang lain? Bisa berabe. Celoteh Winda pada sosok yang menabraknya, yang tak lain adalah Dina, teman Aretha. Maaf. Liri Dina dengan keringat yang mengucur dan tubuh bergetar. Hei, kenapa kamu sampai keringitan begitu? Tidak apa-apa. Tadi aku lihat kecoa. Ya elah, timbang kecoak doang sampai begitu. Ya sudah, sana lanjut kerja. Timpal Winda lagi. Dan Dina pun kembali mengerjakan tugasnya. Walau dengan keadaan yang membuat Winda heran, dengan pikirannya yang masih banyak pertanyaan-pertanyaan. Namun Winda harus tetap konsisten dalam pekerjaan dan melupakan sejenak masalah yang hinggap di pikirannya. Di tempat lain, Vika, Isma dan Alinda masih termenung dengan keadaan Panji. Namun Alinda seketika berdiri dari duduknya ketika melihat dua orang perawat membawa seseorang yang dalam keadaan luka berat di sekujur tubuhnya. Itu seperti Bambang. Liri Alinda dengan sedikit mengeringkan dahi. Kenapa, Lin? Tanya Vika. Itu Mbak, itu seperti Bambang. Dengan menunjuk pada korban yang dibawa oleh dua orang perawat. Loh, iya, tapi kenapa keadaannya sangat memprihatinkan seperti itu? Sepertinya dia kecelakaan, Mbak. Kenapa mereka semua kecelakaan dan keadaannya sama-sama mengkhawatirkan seperti itu ya? Ujar Vika. Mereka pun kembali duduk dan menunggu dokter memeriksa keadaan Panji. Sudah beberapa hari Panji masih dalam keadaan kritis dan belum keluar dari masa komanya. Pergi kau, pergi! Teriakan seseorang membuat Vika dan keduanya melirik pada arah suara. Terlihat Tommy yang menyeret kakinya yang terluka. Dengan teriakan yang terus menggema,
di dalam lorong yang hendak menuju lantai atas. Itu Tommy, kenapa dengannya? Terlihat Vika yang shock melihat keadaan Tommy yang sangat mengkhawatirkan. Kakinya yang luka, tanpa perban, telah meneteskan cairan merah kental. Pergi kamu Aretha, pergi, jangan ganggu aku. Kalimat yang Tommy ucapkan dalam teriakannya yang memilukan. Tommy, sadar kamu nak. Lirik seorang perempuan yang diperkirakan berumur 35 tahun itu. Sadar nak, sadar. Ini kami orang tua kamu. Ujar sosok lelaki yang tak jauh lebih tua dari wanita sebelumnya. Pergi kau setan. Pah, bagaimana ini Pah? Kenapa dengan Tommy anak kita Pah? Ucap Retno ibunya Tommy. Bapak juga tidak tahu Bu. Saut Rijal ayah Tommy. Dengan menggusar rambutnya sangat terlihat kekhawatiran yang mendalam di sana. Banyak perawat dan tamu rumah sakit yang menyaksikan keadaan Tommy. Dengan terus histeris, Tommy mulai memasuki lorong menuju tangga dan terus beringsut menaiki tangga, meski dalam keadaan histeris. Semua yang melihat mencoba menenangkan Tommy, namun keadaan semakin keruh dan riuh. Tommy seakan mendengar siapapun yang mengajaknya bicara. Hingga akhirnya, Tommy tertati-tati melewati sebuah ruangan dan berada di sebuah balkon lantai 7. Maafkan aku. Jangan sakiti aku Aretha. Dengan tangan bersimpu di dada dan seperti menatap seseorang, Tommy terus berucap maaf. Teriakannya sangat memekakan telinga. Terlihat cairan merah yang tadi merembes ke lantai mengikuti arah langganya, memenuhi setiap sudut lorong. Kau harus membayar perbuatanmu. Aku puas melihat penderitaan orang-orang di sekitarmu. Dan sekarang, waktunya kau menemaniku. Lirik sosok yang memakai baju berwarna merah, namun tidak dapat dilihat oleh siapapun selain Tommy. Dia pun mencekik leher Tommy hingga berdiri tepat di lantai balkon. Seketika bulir bening luruh di pipinya. Dengan 1000 penyesalan yang Tommy rasakan. Menyesal telah mengakhiri hidup seseorang. Menyesal telah mengecewakan orang tuanya. Maafkan aku Aretha, maafkan aku. Liriknya di tengah isak tangis. Dengan melirik ketinggian yang begitu terkata jelas di pelupuk matanya. Tommy, apa yang kamu lakukan nak? Teriak Retno melihat Tommy berdiri di atas besi yang menjadi pagar balkon. Nak, turun nak, ini ayah dan ibu. Ujar Rizal dengan mata yang menahan embun. Maafkan Tommy ya, Bu. Tommy menyesal. Maafkan Tommy tidak bisa menjadi anak yang baik untuk ibu dan ayah. Lirik Tommy yang berlinangan air mata. Suara riuh teriakan karena mendengar suara yang terjatuh dari atas sana. Tommy! Seketika Retno pun lunglai. Kakinya melemas tak dapat menahan bobot tubuhnya. Melihat keadaannya bahwa anak sulungnya tanpa hati terjun dari balkon. Sehingga terdengar riuh-piuh yang melihat jasad Tommy yang melayang dari lantai 7. Vika tersungkur di lantai. Dan dengan segera Isma yang melihat Vika terjatuh pingsan langsung menghampirinya. Dengan mata menahan kantuk, Isma terloncat kaget melihat Vika pingsan dengan keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Mbak bangun mbak. Lirik Isma dengan kecemasan yang melanda di hatinya. Berkali-kali Isma terus bangunkan Vika dengan menepuk-nepuk pipinya. Hingga akhirnya Isma mengerjap membuka mata.
Teriak Vika yang membuat Isma terlonjat kaget, membuatnya terjatuh. "Mbak, apaan sih? Sudah malam kok teriak-teriak. Ini aku Isma, Mbak," ujar Isma yang kesal dengan Vika. Isma? Benar kamu Isma?" ucap gugup dengan mata celingak-celinguk, seperti yang mencari sesuatu. "Iya, terus siapa lagi kalau bukan aku? Setan." Dengan tubuh gemetar, Vika memeluk Isma dan menangis, membuat Isma keheranan dengan perilaku kakaknya itu. "Loh, kok nangis, Mbak? Tadi teriak, sekarang nangis. Kenapa sih, Mbak? Lagian juga Mbak ngapain tiduran di sini?" ketus Isma dengan mengurai pelukan Vika. Tadi Mbak lihat Areta," bisik Vika membuat Isma yang tadinya mengantuk, matanya langsung terbuka lebar. Apa? Areta? Mbak sakit ya?" Dengan menyentuh pipi dan jidat Vika, rupanya Isma mendapati badan Vika dalam keadaan demam. "Mbak, badan kamu panas. Ini juga keringat sampai begini. Ya sudah yuk, kita istirahat." Tanpa Vika menjelaskan apa-apa lagi, Isma membawa Vika ke ruangan Panji. Di sana Vika dan Isma beristirahat kembali. Namun Isma merasa ada yang aneh pada kakaknya, karena sebelumnya dia tidak pernah melihat Vika hingga seperti itu. "Tadi Mbak Vika sempat bilang lihat Areta. Apa jangan-jangan?" gumam Isma. Ngapain aku mikir yang enggak-enggak. Mungkin Mbak Vika hanya kelana aja." Dengan menepis kepalanya, Isma membuang pikiran-pikiran buruk yang mampir di otaknya. Isma pun berbaring di sofa, menemani Vika, hingga akhirnya mereka pun terlelap. Pagi pun menyapa. Isma telah bangun lebih dulu. Terlihat Vika masih berbaring. Namun Isma tahu Vika sudah terbangun dari tidurnya. Isma sedikit menyipitkan matanya. Dia terus memperhatikan Vika. Terlihat wajah Vika yang pucat pasi dan terus melamun. Namun Isma enggan terlalu banyak bertanya dan hanya meninggalkan Vika di ruangan Panji untuk mengambil sarapan. Hilma dan Bian amat kecewa dengan kenyataan yang menimpa Areta. Panji telah mengkhianati kepercayaan mereka. Dan Juna, orang yang selalu berharap kebahagiaan Areta, dialah yang membuat luka dan lara amat dalam. Sejak kedatangan Panji, Wida masih belum bisa menerima kenyataan bahwa Panji telah menduakan adiknya. Kecewa dan sakit bukan hanya Areta, namun Hilma dan Bian pun juga merasakan hal yang sama. "Aku akan balas kalian semua. Dan kamu Alinda, aku pikir kamu sahabat baik buat adikku. Nyatanya kamu adalah duri dalam daging. Aku tidak akan biarkan kebahagiaan menyertai keluargamu. Kau sudah membuat orang tuaku terluka. Maka akan kubuat hal yang sama terjadi pada keluargamu." Dengan senyum sinis, Wida menyunggingkan bibirnya. "Kalian semua akan hancur," pekik Winda dengan menggebrak meja nakas di hadapannya. "Win, sayang, apa kamu tidak apa-apa?" Suara Hilma terdengar memanggil nama Winda. Terdengar kekhawatiran yang mendalam dari Hilma. "Win, buka pintunya." Timbal kembali Hilma memanggil Winda. "Iya, Bu." Saut Winda lalu membuka pintu kamar dengan wajah yang acak-acakan. "Sayang, kamu baik-baik saja?" Lirih Hilma dengan menatap seluruh ruangan yang terlihat berantakan. "Ini kamar kamu kenapa berantakan seperti ini, sayang?" Winda luruh ke lantai, sengan memeluk kedua kakinya. Dia menangis dengan menggelamkan wajahnya. "Kenapa, Bu? Kenapa ini menimpa keluarga kita?" Lirih Winda dengan tangisnya terseduh-seduh.
Sayang, ibu yakin akan ada balasan untuk mereka semua. Mereka akan hancur. Areta tidak akan diam saja melihat orang yang telah menyakitinya bahagia. Hilma merangkul Wida dengan bulir bening yang ikut tumpah membasahi pipinya. Sementara aku cukupkan ceritanya sampai di sini. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.